Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wijaya Asidik dari Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Prodi Teknik Elektro Universitas Hangtua Surabaya. Tim saya 2019 023 0017. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja motor induksi 3 fasa. Oke, kita simak videonya. Nah, motor induksi 3 fasa ini sudah lama ditemukan 100 tahun lalu. Nah, motor induksi ini sangatlah umum kita kita pasti kita temui. Nah, motor induksi juga ditemukan oleh Nikola Tesla pada tahun 1856 sampai 1943. Nah, yang ditemukan oleh Nikola Tesla ini adalah motor induksi yang umum kita jumpai, entah itu di industri, di rumah tangga, banyak digunakan. Motor induksi ini banyak yang digunakan sampai sekarang. Nah, padahal sekitar 50% konsumsi daya listrik global disebabkan oleh induksi motor. Oke, kita langsung ke cara kerjanya ya. Motor induksi, atau lebih tepatnya kita. Nah, motor induksi memiliki dua bagian utama, yaitu stator. Nah, stator dan rotor. Stator bagian yang dalam, stator bagian dalamnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, di stator ini, nah, di motor induksi ada dua bagian, yaitu stator bagian yang dalam, rotor bagian yang luar. Oke, bisa kita lihat. Nah, stator pada dasarnya ada sebuah gulungan 3 koil dan 3 fase masukan AC yang diberikan padanya. Nah, gulungan tersebut melewati celah stator yang dibuat dengan menurut laminasi baja tipis. Nah, sangat flammable di dalam kerangka baja atau besi cor. Nah, saat arus 3 fase melatih pelitan ini, sesuatu akan terjadi. Bisa kita lihat, yaitu proses tersebut menghasilkan medan magnet yang berputar. Nah, RNF ini yang menyebabkan rotor berputar. Nah, itu untuk memahami, kita coba bayangkan dulu gulungan stator yang gulungan stator, rotor yang disederhanakan. Nah, ini, nah, bisa kita lihat di sini 3 koil terhubung 120 derajat. Nah, sebuah kawat yang membawa arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, bila daya 3 fase diterapkan pada pengaturan khusus ini, medan magnet yang dihasilkan akan seperti yang ini kita lihat. Nah, dengan variasi arus AC, medan magnet membutuhkan orientasi yang berbeda. Nah, bisa kita lihat. Nah, jika kamu membandingkan contoh ini, nah, medan magnet dengan kekuatan yang seragam yang berputar. Bisa dilihat gambarnya. Nah, kecepatan rotasi medan magnet dikenal sebagai kecepatan sinkron atau NS. Nah, asumsikan bahwa kalian menghadap konduktor di bawahnya. Menurut hukum Faraday, karena medan magnetnya bervariasi, ENF akan diinduksi pada loop. Nah, ENF akan menghasilkan arus dalam loop. Nah, dengan demikian situasinya akan berubah menjadi arus membawa loop dan terletak pada medan magnet. Nah, menurut hukum Galois-Lorentz, gaya elektromagnetik akan diproduksi di loop akan berputar. Nah, bisa kita lihat loopnya berputar. Nah, fenomena ini bisa kita lihat pada motor induksi. Nah, bukan loop sederhana yang dipakai di sini, melainkan suatu pada yang kita lihat rotor sangkar, rotor kandang antara menghasilkan medan magnet ini yang berputar. Nah, jadi seperti pada ini kita lihat arus diinduksi pada rotor sangkar yang dihubungkan singkat pada N. Nah, sehingga rotor ini akan berputar. Nah, karena itu motor ini disebut motor induksi. Listrik induksi pada rotor dibantu oleh elektromagnetik. Nah, pada induksi listrik. Nah, untuk membantu induksi elektromagnetik, lamina inti besi akan terisolasi dimasukkan oleh rotor. Bisa kita lihat ini, potong kecil tersebut akan hilangnya arus pada titik minimum tadi. Bisa dilihat ini konggulnya yang besar. Nah, dapat berputar sendiri.
Nah, seperti yang kita lihat, medan magnet dan rotor akan berputar. Nah, tapi seberapa rotornya berputar? Untuk mendapatkan ini, kita lihat selanjutnya kecepatan rotornya. Nah, kita lihat kecepatan rotor akan sama pada medan magnet. N rotor sama dengan SA. Keduanya berputar pada kecepatan yang sama. Nah, dengan demikian ini tidak ada MMF pada arus yang diinduksi. Nah, tak ada MF dan arus yang diinduksikan. Gerakan akan melambat nantinya. Nah, saat melambat, rotornya akan menghentikan rotor dan arus akan gaya diinduksi akan naik kembali. Nah, rotor kemudian akan melaju kencang. Itu tadi bisa kita lihat. Singkatnya, dari rotor tidak akan pernah berputar mengejar kecepatan medan magnet. Rotor berputar pada kecepatan putar itu yang sedikit lebih lambat pada kecepatan sinkron tadi. Nah, perbedaan kecepatan sinkron dan rotor dikenal sebagai slip. Nah, bisa kita lihat rumusnya slip ns min nr per ns. Nah, nilai slip 2 per 6%. Nah, bisa kita lihat. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa sih motor induksi menguasai dunia industri, dunia rumah tangga, dan semuanya. Kenapa kok harus memakai motor induksi? Nah, perlu kita ketahui bahwa motor induksi tidak ada magnet permanen. Nah, motor induksi juga bahkan tidak ada sikat brush atau tidak ada cincin komutator dan tidak ada sensor posisi. Nah, konstruksinya sangat-sangat sederhana dan tidak rumit juga. Nah, dan bisa berputar sendiri motor induksi. Nah, motor induksi bisa berputar sendiri. Nah, kontrol dari motor induksi juga sangatlah gampang. Kita bisa mengatur kontrolnya motor induksi ini dengan memberikan itu tadi, dapat dikendalikan kecepatannya dengan mengendalikan frekuensi daya masukan tadi. Nah, bisa kita lihat bahwa medan magnet berputar dihasilkan karena daya masukan 3 fasa. Nah, cukup kita lihat. Nah, kecepatan RNF pada kecepatannya sama. Nah, karena rotor selalu berputar, selalu mengejar kecepatan RNF tadi, itu rotor juga sebanding dengan kecepatan gaya AC. Nah, dengan ini menggunakan prinsip daya inverter atau variable frequency drive. Nah, kita bisa mengatur putaran motor ini dengan menggunakan inverter tadi. Kita dapat mengontrol dengan mudah dan sangat-sangatlah mudah. Nah, kenapa sangatlah motor induksi ini sangatlah digemari atau sering kita jumpai tadi. Nah, bahkan banyak ada di mobil listrik. Nah, karena motor induksi kecepatan tinggi. Motor induksi, nah, transmisinya tunggal, kecepatannya tunggal, transmisi kecepatan tunggal. Nah, bisa motor induksi juga biasanya dipakai pada motor listrik. Bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat ketika rotor digerakkan oleh penggerak utama, dia akan berfungsi seperti generator. Nanti bisa kita lihat berputar. Kecepatan RNF lebih kecil daripada kecepatan rotor. Bisa kita lihat. Nah, motor induksi kecepatan RNF lebih besar dari kecepatan rotor. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana sih cara kerja rotor tersebut. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.